Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Baik ikhwas sekalian, alhamdulillah kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk melanjutkan ya. Dan kita ulang sedikit tentang targhib fi sunnati wa tahdhir minal bid'ah. Khusus hadis yang alaikum bi sunnati, sebelum penjelasan lanjutan dari Imam Al-Auza'i dan seterusnya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga memberikan syarah yang cukup panjang tentang ucapan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan kita tahu bahwasanya Irbad ibn Sariyah yang nama aslinya adalah Muhammad bin Al-Wahhab ya, Muhammad bin Abdul Wahhab ya, dan beliau membawakan riwayat ini, fa inna man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, kan gitu kan. Siapa yang hidup lama di antara kalian, kalian akan dapatkan ikhtilaf yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang dapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajidh, maka gigitlah dengan geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan takutlah kalian ya kepada sesuatu yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Baik, ini tambahan syarah yang Syekh Utsaimin juga sebutkan. Jadi ringkasnya asbabul wurudnya adalah ataina Irbad ibnu Sariyah. Datanglah Irbad ibnu Sariyah wa huwa mimman nazala fihi wala alladhina idza ma'atau litahmilahum, katanya faqutu la ajidu ma ahmilahum alaihi fasallamna wa qulna ataina ila akhiri al-kalam. Faqala Irbad, berkata Irbad ini, katanya shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Satu hari Nabi itu salat bersama kami. Irbad tidak menyebutkan harinya hari apa. Tsumma aqbala alaina, setelah Nabi salat, Nabi itu membalikan badan, dan ini sunnah kalau habis salat imam membalikan badan. Sebagian imam kita balik badannya separuh. Sebetulnya muqabalatan berarti balik benar-benar asalnya gini, ada kiblat, membalikkan badannya ke arah makmum. Tsumma aqbala alaina fawa'adhana mau'izatan balighatan, lalu Nabi memberikan nasihat yang sangat mendalam. Mau'izah balighah itu nasihat yang seperti orang mau berpisah, semacam orang berwasiat. Kemudian darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, sehingga air mata kami mengalir dan hati-hati kami dalam keadaan bergetar. Faqala qailun,
Lalu berkata seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwadda'." Mau'izatu muwadda'in, ini sepertinya ini adalah mau'izah, nasihat yang muwadda', nasihat perpisahan. Famadza, katanya, apa ya Rasulullah yang bisa kami berpegang atasnya? Faqala usikum bitaqwallah. Nabi mengatakan usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan bertakwalah kalian kepada Allah, wassam'i wa ta'ah, dengarlah dan taatlah, wa in abdan habasyian, walaupun yang memerintah engkau itu seorang budak dari Habasyah. Habasyah ini budak dari, ya, Habasyah ini bisa juga maknanya Ethiopia, budak hitam. Fa inna ma ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup lama setelah aku, maksudnya setelah Nabi wafat, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini tadi intinya. Maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, sunnah khalifah yang 4. Walaupun khulafaur rasyidin termasuk termasuk juga Hasan ibnu Ali. Hasan bin Ali itu hanya 6 bulan. Kenapa Hasan dimasukkan? Syekh Utsman Khumis menyebutkan li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna khilafatan nubuwah salasina sana. Sesungguhnya khilafah nubuwah itu ada 30 tahun, maka kalau hanya sampai Ali berarti kurang 6 bulan. Maka yang 6 bulannya Hasan ibnu Ali. Thumma azzala, lalu habis itu azal ini dilepaskan sehingga kaum muslimin menjadikan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah sebagai khalifahnya. Jadi dia melepaskan diri, dikasihkan ke Muawiyah. Ini dia. Nah, intinya ya kawan sekalian, iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Ini juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga beberapa yang lain, sama dengan yang tadi ya, beda-beda dikit, menunjukkan targhib. Targhib itu dorongan, perintah agar seorang istiqamah di atas sunnah, dan juga tahdzir minal bid'ah, peringatan agar tidak jatuh kepada perbuatan bid'ah. Kata beliau, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ashabahu ila al-khairi wa yuhadziruhum minasyarri, adalah Nabi mengingatkan dari kejelekan dan Nabi mengajak kepada kebaikan. Dan ini benar, dakwah itu harus mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang buruk. Karena hari ini banyak kelompok dakwah yang cuma ngajak yang baik-baik saja, tidak pernah mengingatkan yang buruk-buruk. Yang buruk diingatkan, yang baik diajak. Wa yuhadziruhum minasyarr, kemudian wa ya'idhuhum wa yudzakiruhum bainal hin wal akhar. Jadi jangan istilahnya, dia hanya membidik satu sisi, sampai ada yang mengatakan jangan pernah bahas masalah akidah, nanti bakal banyak penentangannya. Lebih baik masalah akhlak ini bahas saja, ya kan? Makanya ada sebagian dakwah kadang-kadang nampak zahirnya melaksanakan sunnah, tetapi tidak pernah membahas masalah akidah. Ini yang bahaya. Wa fi hadzal hadits yaqulu Abdurrahman ibnu Amrin As-Sulami, ini Tamim Ad-Dari tadi, kata dia wa Hujru ibnu Hujrin. Oh maaf, tadi bukan, ini nama dia Abdurrahman bin Amr As-Sulami, dan dua orang ya, Al-Hujru ibnu Hujrin. Ataina Irbad ibna Sariyata, saya mendatangi, atau kami berdua mendatangi Irbad ibnu Sariyah. Kemudian jina ilaihi wa huwa mimman nazala fihi, karena kami tahu Irbad ini termasuk orang yang mengerti dan faham ayat yang turun kepada Nabi di surat At-Taubah. Ayat yang dimaksud adalah wala 'alal ladzina idza ma atau litahmilahum
qulta la ajidu ma ahmilukum alai. Surat Taubah. Nah, maksudnya la ajidu wala amliku minal marakibi minal farasi wal ibili wa nahwiha al muaddati lil jihad. Jadi orang-orang yang mengatakan kami tidak punya onta, tidak punya tunggangan untuk berangkat berjihad. Nah, kemudian la'utiyahu lakum litujahidu 'alaiha qalu fasallamna ay alqaina 'alaihi salam. Ringkas cerita adalah kami kemudian mengucapkan salam, melemparkan salam, wa qulna ataina zairina wa aidin minal iyadati lil marid wa muktabisina ay muhassilina, katanya nural ilmi minka. Intinya di sini kan kami ingin untuk bisa mendapatkan ilmu dari engkau ya Rasulullah. Maka wahai Irbad, maka Irbad kemudian menceritakan apa yang dia pernah dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua orang ini yang bertanya kepada Irbad Ibnu Sariyah, dia datang untuk mendapatkan ilmu. Maka Irbad menceritakan hadis ini. Apa kata Irbad? Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum thumma aqbala alaina. Satu hari Nabi salat bersama kami dan lalu membalikan badan, ay bi wajhihi wa wa'adana mau'izatan balighatan. Lalu kemudian Nabi mengatakan nasihat yang sangat balighah, yang sangat mengena ya. Lalu dinukilkan di penjelasannya Syekh Utsaimin juga. Jadi bedanya air mata yang dia itu sakla la yastawiya ya, ainun sakla wa ainun mustajarah, begitu kalimatnya. Tidaklah sama antara air mata karena sedih dan air mata karena dibayar. Maksudnya ada sebagian salaf mengatakan limada ya abi, wahai kenapa wahai ayah, dia tanya sama ayahnya. Apabila engkau memberikan nasihat, orang-orang menangis, tapi ketika yang lain beri nasihat mereka tidak nangis. Kata beliau, tidak sama antara air mata yang sedih dengan air mata yang dibayar. Air mata yang sedih misalnya sekeluarganya ada yang meninggal, ya sedih, dia nangis. Tapi air mata yang dibayar, mustajarah ini misalnya air mata yang dibayar kalau ada kematian. Sekarang ada tukang disewa tukang nangis dan itu dibayar. Maka beda tangisan dusta atau air mata buaya dengan air mata apa ya, peribahasa di kita apa? Air mata buaya itu air mata bohong-bohongan ya kan. Sekarang air mata beneran apa? Air mata kancil tidak ada ya kan. Lagian cerita kancil dan buaya juga nggak bener ya kan. Tapi intinya air mata sungguhan itu beda. Makanya kalau Nabi mengatakan darifat minhal uyun, maksudnya para sahabat mendengar nasihat Nabi itu menetes air mata kami, wajilat minhal qulub, dan bergetar hati kami, menunjukkan nasihat ini nasihat yang luar biasa. Kalimat darafat itu maksudnya salat. Salat ini mengalir. Salat al-uyun. Atau juga maknanya adalah darafat minhal uyun ay salat minha ad-dumu'. Ya, dumu ini tadi ya, air mata. Air mata karena sedih, karena haru. Wa wajilat minhal qulub ay khafat warahibat, sehingga hati kami menjadi takut. Kemudian faqala qailun, berkata qail, tidak tahu siapa yang mengatakan, ya Rasulullah kana hadhihi mau'izatu muwadda. Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Mau'izatun musafirin indal wada. Seperti orang yang musafir mau berpisah, maka nasihatnya kayak gitu. Jadi seolah-olah Nabi tidak akan ketemu lagi. Karena Nabi mengatakan ittaqillah, ya kan? Bertakwalah kepada Allah. Kemudian man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Jadi kayak nasihat yang tadi. Nah, kemudian bima tusi ilaina faqala usikum bitaqwallah. Apakah wasiat untuk kami ya Rasulullah? Nabi mewasiatkan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiatnya. Dan ini wasiat orang tua kepada anak juga sama. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kemanapun perginya. Usikum bitaqwallah.
Wa dzalika bi fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Dengan kata lain, kalau wasiat bertakwalah kepada Allah itu artinya laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Itu maksudnya. Usikum bi taqwallah, itu takwa itu di situ adalah tadi bi fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Kemudian apalagi was-sam'i wa ta'ah. Di antara ciri takwa itu dia sam' dan dia ta'ah, mendengar dan taat. Maksudnya apa? Kalau sudah mendengar sesuatu yang baik, maka taati. Makanya dalam ayat dikatakan yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Semoga kita termasuk orang yang yastami'una al-qawla, mendengarkan ucapan yang baik, kemudian apa? Dan dia mengikutinya. Nah, kemudian ai lil umara, bagi siapa itu? Bagi umara. Umara ini pemimpin. Sam'u wa ta'ah, wa sam'i wa ta'ah, dengar dan taat bagi para pemimpin. Wa in abdan habasyiyan, walaupun pemimpinnya seorang budak dari Habasyah. Maksudnya wa in kana hadzal amiru awil wali abdan habasyiyan, walaupun wali atau amirnya dari Habasyah. Zaman itu dengan zaman sekarang juga mungkin tidak begitu jauh beda. Maksudnya kalau ada budak dari Habasyah itu artinya budak dari Habasyah ini berarti dia bukan sesuatu yang terpandang, bukan dari Quraisy, bukan dari mana. Jadi pemimpin. Walaupun budak dari Habasyi, maka itu tetap didengarkan dan ditaati. Fa inna ma ya'ish minkum ba'di ay ba'da mauti. Siapa yang masih hidup setelah aku meninggal, begitu maksud. Dari sini Nabi SAW telah memberikan isyarat bahwa Nabi tidak akan lama lagi akan meninggal. Dan sahih akhirnya Nabi meninggal di tahun ke-11 Hijriyah. Fa innahu man ya'ish, siapa yang hidup, maksudnya yang masih diberi waktu. Karena aslinya setiap orang pasti akan meninggal, tapi dia masih dikasih waktu. Setelah Nabi wafat, makanya sahabat ada yang umurnya panjang ya. Dan Anas bin Malik itu hidup 3 zaman. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Anas bin Malik. Zaman sahabat ya, dia karena dia lahirnya waktu dia datang dengan ibunya Ummu Sulaim, umur Anas baru 10 tahun. Ya kan? Kemudian Nabi SAW diwafatkan dan umur Anas juga masih muda. Habis itu Anas hidup masih lama, sampai kemudian zaman tabi'ut tabi'in dia masih ada dan masih hidup. Dan terakhir beliau dengan Wasilah ibnu al-Asqa ketika datang kesesatan dari kalangan Qadariyatun Nufat. Nah, kemudian wa in kana hadzal amiru awil wali abdan habasyiyan fa innahu may ya'ish minkum ba'di ay ba'da mauti fa sayara ikhtilafan katsira. Maksudnya adalah ikhtilaf yang banyak terutama dalam urusan din. Ya, kata beliau dalam urusan din. Tsumma arsyadahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila anfa'i ilaj. Lalu apa ilajnya? Apa obatnya kalau banyak khilaf? Maka Nabi memberikan obat tariqatai wa nahji, yakni apa? Alaikum bisunnati. Apakah cukup dengan sunnah Nabi? Enggak. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maksudnya disebutkan di hadis ini begitu. Ikutilah sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para sahabat. Ay alladzi hadahumullahu wa arsyadahum ilal haq. Yakni yang telah menunjukkan kalian kepada kebenaran. Maka sunnahnya Nabi dan sunnah sahabat ini itu yang merupakan 2 jalan yang ujungnya satu sebenarnya. Jalan yang satu itu sunnah dan itu yang menyelamatkan. Sekarang wal maqsudu bihim al khulafa'ur rasyidun, al khulafa'ur rasyidin yang asal itu al arba'atu, 4 orang ya. Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajmain. Jadi 4 orang ini tamassaku biha, maka peganglah ya, ai maksudnya adalah
Tamassaku biha ay bi sunnati wa sunnatil khulafa, dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Itu intinya, suruh dipegang. Wa afdhal lafadz biha, jadi kalau antum perhatikan kan itu pakainya walaupun sunnah sahabat juga ada, karena sahabat ini tidak mungkin untuk melakukan sesuatu kecuali di atas sunnah Nabi. Makanya tamassaku biha, bukan bihima. Tamassaku biha, maka peganglah dengannya, ay dengan sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin. Wa addu 'alaiha binawajiz ay akhiri al-adras. Nawajid itu adalah bagian akhir dari gigi-gigi, yang itu gigi yang belakang. Orang Indonesia bilangnya gigi geraham, benar enggak? Karena gigit dengan geraham tuh lebih kuat daripada gigit dengan gigi yang depan tuh, gigi seri. Coba aja kalau antum gigitnya pakai yang seri mudah lepas, tapi kalau giginya pakai yang geraham lebih kencang. Alaikum bisunnati, atas kalian peganglah sunnahku. Addu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan gigi geraham, menunjukkan supaya kuat, tidak lepas. Maksudnya bidzalika al-jidd biluzuli sunnati wa tamassuk biha, at-tamassuki biha, jadi berpegang dengannya. Wa iyyakum ay ihdharu wajtanibu, jauhilah dan perhatikan. Di sini ihdharu, jadi hati-hatilah dengan apa? Ya, wa muhdatsatil umur, dengan urusan yang baru, ay al-umur allati tahdutsu ba'da dzalika tukhalifu aslad din, urusan yang baru yang menyelisihi agama. Contoh misalnya kemarin di bulan Muharram, bulan Muharram itu ya kawan, sekarang kan masih Muharram ya, akhir-akhir ya. Jadi bulan Muharram itu termasuk salah satu bulan haram. Bismillah. Termasuk salah satu bulan haram adalah bulan Muharram. Muharram kan 4 bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di bulan Muharram ada beberapa hal yang termasuk perbuatan yang tidak dicontohkan. Misalnya apa? Di tanggal 10 ya, misalnya melukai diri dengan alasan apa? Dia bela sungkawa terhadap Husain. Ini enggak dicontohkan. Ada lagi yang misalnya seseorang mengkhususkan sedekah hanya di tanggal 10. Padahal ini ya kalau kebetulan uangnya tanggal segitu ya enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dikhususkan ke anak yatim dan yang lain, ini tidak dibenarkan. Begitu juga dengan beberapa hal yang bid'ah yang lain. Tariqatun mukhtara'atud din, jadi sesuatu jalan yang baru yang itu terkait dalam urusan agama dan itu dianggap lebih baik. Jadi oleh karena itu ini enggak betul ya. Wa fi hadzal hadits at-ta'kidu syadidu ala tamassuki bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa nahyu 'anil ibtida'i fid din wa tahdhiru asyadidu min dzalik. Jadi dari sini perintah agar kita disuruh istiqamah memegang agama ini dan jangan dekat-dekat dengan bid'ah. Sekarang tambahan dari saya, bid'ah itu kadang-kadang kelihatan manis atau indah, padahal akhirnya menjerumuskan. Misal seorang menganggap, wah yang ini kayaknya nggak pas nih kata dia, maka yang ini lebih bagus karena apa? Ini penemuan baru dalam urusan agama, dan itu tidak benar. Ada tamu dari Pakistan ke Semarang ya. Beliau salah seorang ustadz di Jaliat. Jaliat itu Islamic Center, kalau nggak salah di Riyadh beliau. Datang ke Indonesia silaturahim saja. Tapi dia bercerita selama ngobrol malam itu, dan dia nginep di Tembalang. Katanya, indana di Pakistan, kami di Pakistan itu ada juga zam-zam. Saya kaget juga. Zam-zam di Pakistan. Maksudnya orang menganggap itu zam-zam. Waktu dilihatin videonya, oh masya Allah, itu bukan zam-zam, tapi itu kayak comberan, tapi orang rebutan dan mandi di situ dan minum.
Yang kedua, bahkan di sebagian daerah mereka punya Ka'bah tersendiri dan itu ada di sana. Dan saya lihat gambarnya, masya Allah. Al-Ka'bah hanya ada di Makkah. Sebagaimana halnya orang misalnya menghalalkan mut'ah dan yang lain, itu kan aslinya tadinya tadi. Itulah kebidahan itu. Hati ini lemah, ya. Wasyubuhatu qatafa wal qulubu dha'ifa. Hati itu lemah, syubhat itu dahsyat atau buas. Makanya saya pernah ketemu orang, dia nggak sholat, dia bilang sholatnya di Mekah, sholat duhur. Ini saya bilang ke beliau, di Mekah belum duhur, ini baru jam pagi, baru jam 8. Dianya nggak percaya. Ini kita telepon orang Mekah dan itu ada. Ternyata beliau bilang, saya sudah tidak sama dengan kamu, kamu masih syariat, saya sudah apa di atasnya itu? Ini sudah hakikat. Jadi dia sholatnya selalu di Mekah. Tapi kalau makan Pak, kapan-kapan makannya aja yang di Mekah, makan minum di Mekah. Nah, dia di sini nggak usah makan. Ternyata dia makan di warung. Itu contoh sederhana ya, sekalian, menunjukkan bahwasanya subhanallah, syubhat itu begitu. Kayaknya saya sih cuma berpesan, hati-hati, jangan dekat-dekat. Maksudnya kalau ada yang syubhat-syubhat, jangan mendekat, bahaya. Karena kadang-kadang dia melalaikan, ya, dan membuat seseorang dalam keadaan terlena, akhirnya diterkam oleh syubhat. Baik, ini untuk sedikit ta'liq yang kemarin dulu, ya. Jadi intinya ikhwan, ucapan Imam Al-Auza'i dan beberapa yang lain, ya, itu sama, ya. Ini tentang perintah agar kita berusaha istiqamah di atas sunnah dan jangan dekat-dekat dengan kebid'ahan. Kalau di sini di halaman 43 ini, al-atharul warida fi targhibi bis sunnati wa tahdhir min al-bid'ah. Pertama, min aqwalis sahaba, qala Ibnu Mas'ud, yang kemarin sudah kita bahas, dan beliau adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, as-sahabiyul jalil, mutawaffa sanah itsnan atau 33 min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umurnya adalah bid'a wa sittina sana. Dia umurnya 63 sampai 69, enggak tahu berapa. Karena bid'a itu antara 3 sampai 9. Ini Abdullah bin Mas'ud, dan beliau sahabat, dan beliau salah satu dari 3 abadillah. Jadi sahabat tuh yang jadi ulama yang dimulai dengan nama Abdullah tuh ada 3, dan itu semuanya ulama. Sahabat ulama semuanya, tapi ini ulamanya ulama. Satu Abdullah bin Mas'ud, kedua Abdullah bin Abbas, ketiga Abdullah bin Umar. Ini 3 abadillah. Nah, Abdullah bin Mas'ud, ikhwan sekalian, salah satunya beliau yang mengatakan, ketika saya sudah tua, maka saya lebih banyak membaca Quran daripada puasa sunnah. Jadi kalau tipe kita kalau sudah tua untuk berpuasa sunnah berat, maka nggak usah dikerjakan. Yang penting, yang wajib, dan perbanyak baca Quran. Kalau dia bisa, ya nggak usah Daud, Senin Kamis udah cukup. Misalnya umurnya udah 85, 90, apalagi yang sudah di atas itu. Kalau masih 60-an kan insya Allah kuat, ya kan? Nah, orang sekarang sayang sekali baca Quran juga enggak, puasa juga enggak, jadi dua-duanya enggak dapat. Dan Abdullah bin Mas'ud punya kaki cacat, sehingga waktu dia naik, maksudnya kakinya kecil, naik ke atas pohon kurma, kelihatanlah betisnya, ditertawakan oleh para sahabat. Dan kata Nabi, sesungguhnya kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat dari gunung Uhud. Kita nggak boleh melihat bentuk penampilan zahir. Nah, ucapan ittabi'u ay iltazimu, maksudnya iltizamlah bi athari Nabi SAW. Cukup. Kita tuh mencukupkan diri dengan apa yang Nabi beri petunjuk kepada kita. Kalau Nabi tidak menjelaskan, berarti secara hukum itu boleh
boleh A, boleh B, dan seterusnya. Dan kalau Nabi tidak jelaskan, tidak usah kita membahas-bahasnya. Contoh misalnya pembicaraan tentang apakah Allah punya telinga, apakah Allah punya kayak tadi sikut, punya ini, yang tidak dibahas dalam dalil, nggak usah kita tanya-tanya. Begitu juga dengan beberapa yang lain, apalagi dalam bab masalah akidah itu kadang-kadang, misalnya orang nanya ya, bukankah Jibril itu tugasnya mengirimkan wahyu? Iya. Sekarang Jibril apa tugasnya? Wahyunya sudah habis. Kayak gini tuh nggak usah ditanyakan. Yang ditanya pun tidak akan tahu, ya kan? Lebih baik nanya harga beras hari ini, insya Allah saya bisa jawab. Nah kemudian ucapan faqad kufitum ay kafakum as-sabiquna, katanya. Jadi cukup orang-orang yang telah dahulu, ya, yang mereka ini adalah, ya, telah Allah cukupkan sebagaimana ketika Allah pun mencukupkan agamanya. Kufitum, telah cukup dengan apa yang datang dari Quran dan hadis Nabi. Semua pintu kebaikan sudah terbuka. Jadi tidak ada kebaikan yang ketemu di zaman sekarang yang sahabat tidak menemukan. Itu mustahil. Semua kebaikan sudah mereka kenal. Jadi oleh karena itu ketika turun al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, itu artinya la yahtaju ila ziyada, tidak butuh tambahan. Kayak gini nih, ini jari 5, ini udah sempurna. Sekarang ditambah 1 jadi 6, sempurna enggak? Enggak, malah itu jadi harus dipotong salah satu kan. Sekarang dalam bab uang ya, uang kita baru ada 100 juta. Kalau ditambah lagi 100 juta, diterima enggak? Kalau uang diterima, ya kan. Sekarang kita 5, jarinya ditambah 1 lagi. Kalau disuruh milih mau 6 atau mau 5, kita tetap mau 5. Kenapa? Karena tambahan ini bukan menunjukkan sempurna, dia menunjukkan cacat. Makanya saya ada anak ulangan ujian itu nilainya cuma dapat 2. Ujian hadis nilainya 2. Allahu Akbar. Semua jawaban tulisannya Wallahu a'lam, yang esainya itu. Saya cuma Wallahu a'lam. Betul, tidak ada yang mengingkari Allah Maha tahu. Tapi jangan-jangan anak ini tidak paham maksudnya apa Allah Maha tahu. Allah Maha tahu jawaban soal ini mungkin, maksud dia gitu. Akhirnya waktu ditanya nilainya berapa, Ustaz? Enggak muncul. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saja anak-anak ini. Fala yahtaju lidini ila takmil. Jadi tidak ada kebutuhan agama disempurnakan karena sudah sempurna. Sesuatu yang sudah sempurna tidak akan perlu tambahan. Adapun yang hari ini ada, itu yang modelnya berubah-berubah, itu namanya memang belum sempurna. Selalu ada perkembangan. Hari ini mobilnya nggak pakai bensin, ya udah banyak pakai baterai. Besok-besok nggak usah pakai baterai, cukup mungkin disebul aja pakai apalah terus nyala. Ada lagi yang pakai air dan terus itu berkembang. Jadi intinya kalau dalam urusan din, sholat duhur itu dari mulai zaman Nabi Muhammad 4 rakaat sampai kiamat 4 rakaat. Jadi jangan wah ini zaman sekarang udah berubah. Yang ada perubahan itu dalam urusan yang terkait dengan, ya pokoknya ada macam lah. Contohnya gini, la yazalu yanqus, kata Nabi, senantiasa akan berkurang, baik itu tinggi badan termasuk umur. Zaman Nabi Nuh umurnya, Nabi Nuh 1000 kurang 50. Zaman Nabi Ibrahim sebagian pendapat Israiliyat 300 tahunan. Allahu a'lam. Dan zaman Muhammad SAW, umat Muhammad SAW umurnya antara 60-70. Mungkin nanti tahun 2000 berapa ya? 300 atau 2500-an. Sekarang baru 2025 kan. Misalnya tahun 2500 bisa jadi tinggi badan orang tuh mungkin setengah meter atau 1 meter saja udah tinggi, mungkin. Lama-lama mungkin segede handphone tingginya orang. Wah, kecil lagi. Allahu a'lam, kita tidak tahu.
Tapi intinya itu sangat mungkin mengalami perubahan. Cuman kalau Nabi mengatakan al-yauma akmaltu lakum, menukilkan ayat ini, berarti tidak akan ada perubahan sampai kiamat. Kiblatnya yang sekarang di Mekah, Ka'bah itu tidak akan pindah kemana-mana, di situ aja. Kan dulu kan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Termasuk hajinya jangan-jangan ada rencana pindah, enggak, tidak akan pindah selama-lamanya. Jadi Mina, Arafah di situ aja. Inilah kenapa Saudi bukan ngotot ya, memang dia tiap tahun kan itu menjadi tempat ibadah haji. Begitu juga dengan semua syariat, tidak ada lagi perubahan sampai kiamat karena Nabi sudah diwafatkan dan Islam sudah disempurnakan. Kemudian catatan yang kedua kata Syekh Utsaimin, wujubul wuquf haitsu waqafal qaum, wajibnya berhenti ketika satu kaum itu berhenti. Artinya kalau sahabat tidak pernah membahas, jangan coba-coba kita membahasnya. Udah, itu aman. Contoh, kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Sahabat tuh nggak pernah membahas. Yang penting sam'an wa ta'ah, dengar, taat, kerjakan. Subuh harusnya 4 rakaat sambil kita olahraga, duhurnya 2 saja. Kata kita, Allah tidak begitu. Jadi sekarang antum pernah nyembelih ayam? Bagus sering? Enggak pernah. Megangi aja. Kalau nyembelih ayam yang disembelih di mana? Di ujung mana ya? Ujung dekat pangkal kepala apa jauh di pangkal leher? Ayam kan gini, sininya atau di sininya? Antum pernah lihat onta disembelih di mana? Onta kan lehernya lebih panjang. Di ujung sini apa di sini? Onta itu ditorehnya di sini dulu yang pangkal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Colek ini jatuh. Maksudnya hal-hal yang terkait dengan misalnya urf yang syariat tidak menjelaskan, maka itu diberikan kepada kita. Jadi jangan sampai urusan ribut. Siapa yang pahalanya banyak, mobil yang pertamax atau pertalite, atau misalnya pakai jadi intinya yang gini-gini gak usah diributkan. Masalah seseorang itu kendaraannya apa, itu urusan dunia. Yang terkait dengan agama ini enggak. Jadi kalau para sahabat tidak pernah membahas jumlah rakaat dalam salat, mereka hanya meriwayatkan dalilnya, maka itulah yang kita ambil, yang kita riwayatkan yang dari Nabi SAW. Gak usah dibahas. Gak usah dibahas dalam arti hal-hal yang lain yang menyelisih dan seterusnya. Kenapa demikian? Katanya waqafal qaum yani bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fima kanu alaihi minad dini ya aqidatan wa amalan, baik itu akidah ataupun amalan. Waqafu ala ilmin wa basiratin walau kana fiha, katanya hadithu ba'dahum khairun lakanu bihi ahra. Maksudnya kalau misalnya seseorang dia tuh tahu sahabat tidak membahas, tidak juga mereka ini apa istilahnya ya tadi membahas ya, padahal mereka lebih kuat secara keilmuan. Kita nih nggak ada apa-apanya. Para sahabat itu mereka secara keilmuan jauh lebih segala-galanya, tapi mereka tidak bahas. Makanya nanti ada obrolan di depannya tentang Muhammad bin Abi Duad yang dia membahas-bahas, yang dia pokoknya tadi menganggap bahwa dirinya lebih tahu. Contoh sekarang ini untuk supaya lebih paham. Ada puasa mutih. Atau ada orang yang saya ketemu di Sigar Pencah itu pakai jubah, kemudian karena dia kayak kelelahan, saya ajak naik sepeda motor, dia mau istirahat dulu. Waktu istirahat dia bertanya itu kan, kamu puasa enggak? Saya bilang saya enggak puasa. Jenengan puasa? Kata dia, iya saya puasa. Wah, ini udah mulai dia menyebarkan syubhatnya. Kata dia, saya puasa ini hari ke-16 dan puasa saya 40 hari. Masya Allah. Cuma dia nanya, punya aqua gelas kayak gini enggak? Punya. Tadi bilang puasa. Akhirnya bertanya-tanya saya dalam hati. Akhirnya kita kasihkan aqua kayak gini dan dia minum. Bahkan yang aqua botol ya.
Oh, berarti ini bapak puasanya mutih ya? Ya, saya puasa mutih. Rencana berapa hari? 40 hari. Ini hari keberapa? 16. Jadi kurang berapa hari lagi? 24 hari lagi. Subhanallah. Saya cuma nanya, sebelum saya nanya dia biar ada ini dulu. Mau saya masakan Indomie? Mau. Akhirnya Indomie dimasak. Dan saya tahu berarti bumbunya jangan jadi cuma Indomie aja dipanasin. Ya itu aja benar. Sebetulnya itu juga ada rasanya, benar nggak? Nah, tapi ya tadi itu. Setelah itu akhirnya kita ngobrol dan beliau bilang saya melakukannya ikhlas karena Allah. Nah, mulailah saya nanya sama beliau, puasa 40 hari ini kira-kira Nabi mengerjakan enggak, Pak? Wah, ini mulai mikir dia kan. Karena kalau dibilang Nabi mengerjakan, saya akan kejar mana dalilnya bahwa Nabi puasa mutih. Tapi kalau dia jawab Nabi tidak mengerjakan, nanti saya akan tanya, kenapa jenengan mengerjakan amalan ibadah yang Nabi tidak lakukan? Hanya dia diam. Ya, kalau jawabannya Nabi tidak tahu, ini kan amalan soleh. Oh, Nabi nggak tahu amalan yang puasa mutih ini. Nabi berarti menganggap Nabi itu tidak tahu yang harusnya tahu kan? Atau dikatain bodoh. Sekarang kalau dibilang Nabi tahu, maka saya akan kejar mana dalilnya yang menyebutkan Nabi tahu tentang ini. Akhirnya dia cuma diam saja dan jawaban apapun dia akan susah menjawabnya. Terakhirnya apa ya, Ikhwan? Terakhirnya, udahlah, lakum dinukum waliyadin, kata dia. Subhanallah. Jadi itu zaman sekarang masih ada. Makanya ini penting ya, saya dan antum untuk belajar yang benar tuh. Kita walaupun dikit-dikit, tapi manhajnya insya Allah benar, lurus, sahih. Itu yang jadi pegangan. Jadi jangan lihat, masya Allah pengajiannya luar biasa, pengikutnya ada ribuan. Ya. Tapi tidak pernah dibahas masalah yang akidah dan seterusnya. Itulah syubhat, ya. Jadi syubhat ini berat dan susah. Kalau sudah ada di kepala orang, keluarnya sulit. Ini syubhat. Contoh sederhana dulu yang mungkin saya pernah cerita ke antum kan. Seorang laki-laki, suami, wajada anna imra'atahu zanat. Dia dapatkan ketika pulang ke rumah istrinya berzina dengan budaknya. Bismillah. Kemudian wadarabahuma bisaut, dipukullah istrinya dan yang laki-laki budaknya berzina tadi dengan saut. Saut ini apa ya? Pecut. Cambuk. Kemudian istrinya menjerit. Kalau si laki-lakinya enggak. Apa kata istrinya? Al-qada wal qadar. Ini takdir. Ini syubhat ini. Sekarang antum kalau nemu pencuri ditangkap, kata pencurinya ini takdir. Gimana kita mau bantahnya? Kalau kita nggak siap untuk mengkanter syubhat ini, kita ikut bisa terkena benar juga ya katanya. Laki-laki ini bilang ataznina wa ta'darina bihadza. Apakah engkau zina lalu engkau beralasan dengan ini? Dengan qada wal qadar. Si istrinya bilang lagi, wallahi ma uridu zina walakin Allah qaddara li hatta azni. Demi Allah, saya tuh nggak pengen zina, tapi karena Allah menakdirkan saya zina, akhirnya saya zina. Ini syubhat begitu. Si laki-laki suaminya akhirnya apa? Jadi kamu nih nggak pengen zina? Enggak. Allah menakdirkan kamu berzina. Iya. Akhirnya kamu berzina. Iya. Iya benar juga. Akhirnya farama bisaut, dia lempar sautnya itu, pecutnya dilempar. Wa tadhara minha, dia minta maaf sama istrinya dan dia mengatakan laulaki la dhalaltu, kalau bukan karena engkau saya tersesat. Lalu dia bilang al-khiratu ma qadallah,
Yang terbaik adalah yang Allah takdirkan. Ya udah. Sejak saat itu orang ini kalau nemu orang mabuk, orang lagi mabuk, apa dia bilang? Wah, yang lagi mabuk, katanya bersabarlah dengan takdir Allah. Kalau kamu ikhlas, maka pahalamu besar. Setiap ketemu orang yang maksiat, begitu ceritanya. Ini kan bahaya sekali. Di kepalanya itu syubhatnya sudah luar biasa. Dan ini nggak disadari, ikhwan. Dan itu termasuk ke kita pengaruhnya ada yang menganggap bahwa kita seperti kapas yang terbang. Anak-anak tuh kalau disuruh belajar, udah gimana besok aja lah, tergantung takdir. Kalau besok takdirnya bisa jawab, ya bisa jawab. Kan sama. Udah suami cuman dia nggak bekerja, juga sama. Bukankah rezeki itu Allah Ta'ala telah bagi, nggak mungkin tertukar? Jawabannya iya. Tapi dia pakai untuk berhujah untuk yang ini tadi. Jadi intinya ya sekalian, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan antum. Dan saya mengajak mengingatkan, udahlah kita sedikit dalam hal yang sunnah lebih baik daripada banyak-banyak dalam urusan yang menyelisihi sunnah. Dan khawatirnya kita mengaku cinta kepada sunnah Nabi, tapi kita bahkan dimusuhi oleh Nabi SAW akibat kita berbuat hal-hal yang tadi. Kan sekarang banyak di masyarakat udah tahu kalau makan tuh tangan kanan, tapi tetap aja makanya tangan kiri. Sudah tahu bahwasanya Rasulullah SAW melarang satu perbuatan, masih juga dia kerjakan. Jadi di mana kita dibandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Baik, kayaknya untuk malam ini menyambung sedikit hadis tadi dan mungkin mengingatkan yang dulu ya. Nanti kita lanjut insyaallah dengan urutan yang berikutnya. Nasallallahu taala taufiq wasadad, naktafi bihadza. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Bismillah.